Pemirsa, sebuah mobil mewah menabrak belasan motor di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta tadi malam. Pengemudi mobil pun nyaris diamuk massa. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu malam. Sebuah mobil mewah B99 RRM menghantam 13 kendaraan bermotor yang berada di pinggir jalan. Diduga, pengemudi mobil kehilangan kendali saat ngebut di saat hujan deras. Pengemudi mobil pun nyaris diamuk massa. Beruntung, petugas cepat tiba di lokasi kecelakaan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan ini karena para pengendara motor tengah berteduh. Hujan terus Pak ya. Terus saya kurang tahu juga soalnya posisinya di belakang. Terus tiba-tiba mobil ngebut gitu Bang. Terus kepleset terus nabrak ke daerah Rajuan sini Bang. Terus langsung pada hancur. Itu mobilnya lawan arah apa gimana? Kurang tahu Bang kalau itu. Pokoknya dari sana kalau nggak salah. Itu kok. Untuk penyelidikan lebih lanjut, seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan beserta pengendaranya dibawa ke Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ibu dan bayinya yang berusia 4 hari terjebak banjir di rumahnya di wilayah Gempong Alue Bate, Rantau, Perelak, Aceh. Banjir dengan setinggi 4 meter ini juga melumpuhkan jalan penghubung 2 kecamatan. TNI, Polri beserta BPBD Aceh Timur dan masyarakat menolong bayi yang baru berumur 4 hari dan ibunya yang terjebak banjir di rumahnya di wilayah Gempong Alue Bate, Kecamatan Rantau, Perelak. Aliran sungai Perelak tidak bisa menampung debit air diakibatkan hujan semalaman dan kiriman air dari hulu melumpuhkan jalan yang menghubungkan Kecamatan Rantau Perelak, Kecamatan Serbajadi. Di wilayah Gempong Alue Bate, ketinggian air hingga 4 meter. Demi keselamatan, warga dievakuasi ke pengungsian darurat di Menesah Gampong Bukit Pala, terutama bagi para lansia, anak-anak, dan ibu-ibu. Hampir seluruh gampong di Kecamatan Rantau Perelak terkena banjir karena hujan deras melanda 20 desa, dan hingga kini petugas dan warga mengantisipasi jika hujan terus turun dan banjir belum juga surut. Dari Aceh Timur, Muhammad Maulidin, iNews melaporkan. Bagaimana kondisi banjir di Aceh? Kita bergabung dengan Kepala Desa Gampong Aceh, ada Pak Erizal Bahri. Selamat siang Pak Erizal. Ya, selamat siang Mbak. Pak Erizal, ini wilayah desa mana saja yang masih terendam banjir hingga saat ini? Ya, untuk sekarang Desa Kampung Aceh, Kideblang, Merasapu, Kampung Blang, dan desa-desa di sekitarnya masih banyak yang terendam air, Bu. Kalau untuk update korban dan luka-luka seperti apa Pak di sana? Apa ada korban luka-luka di sana? Kalau korban kita belum tahu lagi karena ini kan baru semalam kejadian kebanjirannya. Kita belum tahu lagi data-data korbannya, tapi sekarang kita sedang berada di pengungsian. Sementara untuk balik ke desa pun belum ada yang berani untuk kembali ke desa karena ketinggian airnya masih tinggi, Pak. Baik, bagaimana proses evakuasi di sana? Apakah memang masyarakat di sana sudah semuanya dievakuasi di tempat yang aman? Iya, sudah. Dari kemarin, dari jam 5 sore, kita sudah evakuasi semua masyarakat untuk kita tempatkan di tempat yang lebih aman, Pak. Kalau untuk kelompok rentan seperti anak-anak dan orang tua saat ini kondisinya seperti apa Pak? Di sana apa yang paling dibutuhkan? Iya, pada umumnya kalau anak-anak, orang tua, ya sudah pasti perawatan medis itu yang paling dibutuhkan, Pak. Sementara yang lain masih bisa terpenuhi. Cuma kekurangannya di segi medisnya pun itu yang mungkin perlu ada perhatian khusus, Pak. Baik, bagaimana dengan proses evakuasi? Apakah tercukupi untuk perahu karet dan sebagainya, Pak? Ya, itu sudah terlaksanakan kemarin dari jam 5 sore sampai malam, semua warga sudah terevakuasi semua, Pak. Kalau dari sisi Anda sebagai kepala desa, Pak, melihat warga Anda mengungsi di sana, apa Pak mungkin yang paling Anda butuhkan khususnya untuk kebutuhan warga di sana, Pak?
Ya, itu seperti biasa di tempat pengungsian biasanya kebutuhan pokok itu yang perlu diperhatikan saya rasa, Pak. Apakah memang wilayah ini sering terjadi banjir di sana? Tidak. Sudah 5 tahun terakhir tidak pernah terjadi banjir. Cuma tahun ini yang cukup parah, bisa dikatakan cukup parah banjirnya, Pak. Baik, apa ini dugaan penyebabnya Pak Erizal? Saya sendiri pun belum tahu apa penyebabnya. Ya, yang jelas air sungainya itu meluap ke perkampungan seperti itu, Pak. Jadi air yang di sungai itu meluap ke desa-desa yang di sekitarnya, seperti itu, Pak. Berapa ketinggian debit air di sana, Pak? Lebih kurang sekitar 180 atau sekitar 2,5 meter seperti itu, Pak. Sampai 2,5 meter, Pak. Artinya Ya, tinggi sekali di sana, Pak, ya? Bisa tinggi sekali. Cuma ada tempat-tempat yang agak tinggi, agak berbukit, itu agak lumayan bisa mengungsi ke situ, seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Erizal, Kepala Desa Gampong Aceh sudah berbagi informasi bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara tengah mengkaji dan mengevaluasi banjir di perumahan Medan, Sumatera Utara. Banjir merenggut 5 korban jiwa. Banjir merenggut 5 korban jiwa akibat jebolnya tanggul penahan sungai perumahan Flamboyan Medan, Sumatera Utara. Hari ketiga setelah banjir besar dan meluapnya sejumlah aliran sungai di Medan dan sekitarnya. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi kembali menyambangi penanganan taktis di perumahan Flamboyan. Pemerintah setempat memastikan penanganan normalisasi aliran sungai Belawan yang telah dikaji sebelumnya. Ini sungai Belawan yang sudah sekian lama dia dangkal. Untuk itu dilakukan normalisasi. Yang kedua, exact location sungai ini yang perlu dievaluasi. Banjir ini merupakan kejadian yang berulang kali melanda kompleks perumahan Flamboyan. Pemerintah terus mengevaluasi penyebab banjir besar yang sering terjadi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang warga di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah tertimbun longsor. Sementara di Tapanuli Selatan, seorang pekerja PLTA, Simarboru, hilang diterjang tanah longsor. Inilah video amatir proses pencarian seorang pekerja PLTA Simarboru, Afwan Ritoga, yang hilang setelah diterjang tanah longsor di Kecamatan Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Hilangnya Afwan ini berawal saat dirinya tengah membersihkan perbukitan di sekitar sungai Batang Toru yang longsor dengan menggunakan eskavator. Namun seketika bukit tersebut longsor yang kemudian menyeret alat berat beserta dirinya hingga jatuh dari ketinggian mencapai 200 meter sebelum akhirnya masuk ke jurang Batang Toru. Tingginya air sungai membuat alat berat tersebut tenggelam. Bahkan petugas akhirnya menemukan alat berat tersebut setelah roda eskavator samar-samar terlihat. Namun proses pencarian korban hilang Afwan Ritoga dihentikan karena hujan deras. Sementara hujan deras di wilayah Tawangmangu, Jawa Tengah sejak Sabtu siang mengakibatkan longsor di sejumlah titik. Salah satunya di Duku Sedayu, Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu. Longsor mengakibatkan dinding kamar mandi rumah milik Mopono roboh tertimbun material. Naas saat kejadian salah satu penghuni rumah sedang berada di kamar mandi. Petugas gabungan dibantu relawan dan masyarakat mencari korban yang tertimbun longsor secara manual. Banyaknya material longsor menjadi kendala pencarian korban. Usai berjibaku sekitar 4 jam, korban berhasil ditemukan dan dievakuasi. Korban telah meninggal dalam posisi tengkurap. Korban diketahui bernama Harni, berusia 52 tahun. Wanita yang tinggal di lokasi tersebut tengah mengambil wudhu ketika longsor terjadi. Beberapa titik di daerah Tawangmangu yang berada di lereng Gunung Lawu diketahui rawan terjadi bencana longsor. Terlebih, adanya intensitas hujan yang tinggi. Masyarakat diminta untuk waspada sebagai antisipasi terjadinya bencana longsor. Tim Liputan, iNews melaporkan. Tak kenakan masker, pengantin perempuan terjaring razia protokol kesehatan saat akan hadiri resepsi. iNews Siang segera kembali, tetaplah bersama kami.